Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mewakili ya, Tuan, pertarungan hari ini adalah pertarungan antara keluarga Li aku dan Sekte Lukisan. Sebagai orang dari Flash Gold Temple, bagaimana mungkin kamu bisa ikut campur? Li Chan bertanya dengan sengit. Tapi anehnya, orang itu secara menarik tidak menjelaskan banyak hal. Sebagai gantinya, dia berkata dengan sangat terpaksa. Nona Li, kamu salah. Kuil Flash Gold dan Sekte Lukisan adalah sekutu. Sebagai sekutu, maka sangat normal jika aku memperjuangkan sekutu aku sendiri seperti Sekte Lukisan. Nona Li, jika kamu takut, kamu bisa menyerah. Dengan begitu, kamu juga dapat menghindari rasa sakit di fisik kamu. Namun jangan pernah mengatakan bahwa aku tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur, ucap orang itu. Kamu, seru Li Chan. Kulit Li Chan langsung berubah, ini ketika dia mendengar kata-kata itu. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Akibatnya, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya, dan meminta bantuan darinya. Saat ini, tuan dari keluarga Li juga sangat marah. Dia menunjuk kepala Sekte Ouyang, dan segera berteriak. Sekte Kepala Ouyang, kamu melanggar aturan dengan melakukan ini. Teriak Tuan Li. Tuan keluarga Li, apakah ada masalah dengan telingamu? Aku sudah mengatakannya dengan jelas. Kuil Flash Gold adalah sekutu painting sek aku. Apakah melanggar aturan bagi sekutu untuk membantu sekutu? Jika kamu merasa ini merupakan pelanggaran terhadap aturan, aku harus meminta kepala kuil Flash Gold untuk membahas masalah ini dengan kamu pada saat itu. Saat itu selama jamuan makan, kamu jelas-jelas berjanji bahwa sekte lukisanku dapat membangun sebuah sekte di Gunung Serigala Gading. Namun setelah itu, kamu malah menolaknya. Jika bukan karena wajah kepala kuil Flash Gold, Sekte Lukisan aku tidak akan mengatur pertarungan ini dengan kamu. Aku sendiri tidak punya masalah hanya untuk datang ke Wolf Ivory Mountain dan mendirikan sekte. Jika aku melakukan itu, apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika aku mengatakan alasannya, namun sayangnya kamu tidak peduli tentang itu. Dalam hal kekuatan, aku mendapat bantuan dari kuil Flash Gold. Sedangkan untuk keluarga Li kamu tidak bisa melawan sekte lukisan aku. Kata kepala sekte Ouyang setelah mendengus dingin. Setelah kata-kata itu keluar, semua atasan keluarga Li memiliki wajah yang tidak enak dilihat. Karena sudah jelas, dia sama sekali tidak peduli untuk menghadapinya. Dia telah memberi tahu keluarga Li bahwa mereka akan mengambil alih gunung itu dalam situasi apapun. Pertarungan saat ini tidak lebih dari selingan saja, dan hasil yang sebenarnya sudah ditentukan. Pada saat itu, kepala keluarga Li serta orang-orang berpangkat tinggi di keluarga Li, mereka semua merasa sangat marah. Mereka berharap bisa bertarung sampai mati dengan sekte lukisan, tetapi selama mereka ingat sekte lukisan memiliki sekutu dari kuil Flash Gold, mereka tidak punya pilihan selain menanggung kemarahan, dan diam-diam menanggungnya. Meskipun mereka tidak takut dengan sekte lukisan, tapi mereka agak takut dengan kuil Flash Gold. Keluarga Li benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kepada sekte lukisan, yang memiliki kuil flash emas di belakang mereka. Melihat keluarga Li marah namun tidak berani melampiaskan amarah mereka, kepala sekte Ouyang merasa lebih puas, dan berkata dengan terkekeh. Tuan keluarga Li, meskipun kamu pada mulanya sudah salah, karena kami mengatur pertempuran yang diatur dengan kamu, maka sekte lukisan aku akan mengikuti aturan. Jika keluarga Li kamu memiliki sekutu yang tepat, kamu juga dapat mengundang mereka. Selama mereka lebih muda di bawah 40 tahun, maka kita dapat menghitung mereka sebagai seorang pemuda, dan memungkinkan mereka untuk bergabung dengan pertarungan ini. Tapi pikirkan lagi baik-baik. Di area ini, pemuda mana yang lebih kuat dari pemuda Flash Gold Temple? Hahaha. Kepala sekte Ouyang dengan gila tertawa, sehingga wajah tuan keluarga Li berubah pucat. Tinju yang disembunyikan di dalam jubahnya berderit karena mengepal erat, karena kepala sekte itu begitu saja mengejek mereka.
Mereka mengejek bahwa keluarga Li tidak memiliki perisai kuat di belakang mereka, dan mereka hanya bisa menyerah. "Lady Li, ayo kita mulai," ucap Biksu Dao Yuan. Pada saat yang sama, biksu yang bernama Dao Yuan segera menyerang. Dia tidak menggunakan keterampilan yang indah, tetapi serangannya mengalir sangat sempurna, lancar, dan suasana yang diberikannya juga luar biasa. Kekuatan surga tanpa batas dioperasikan sesuai pikirannya, dan langsung menuju Li Chan. Itu seperti dinding logam yang tidak bisa dihancurkan, dan juga tak terhentikan. Dengan kekuatan yang luar biasa itu, dia secara destruktif membuat jalan menuju Li Chan. "Sialan," gertak Li Chan. Saat itu juga, Li Chan tidak berani ragu. Dia dengan cepat mundur, dan tidak berani bertemu kekuatan dengan kekuatan. Itu dikarenakan lawannya terlalu kuat. Meskipun mereka berdua berada di tingkat ketujuh ranah surga, tapi kekuatannya sudah jelas di atas miliknya. Pada saat itu, keterampilannya yang tampaknya sangat sederhana, tapi sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat atas. Selain itu, serangannya itu dibudidayakan ke tingkat yang sangat praktis. Benar-benar tak tahu malu. Seorang biksu memukul seorang wanita, dan bahkan menggunakan serangan kejam seperti itu. Klaim dari keledai botak seperti keledai ini, itu sangatlah sia-sia, ucap seseorang. Chu Feng melengkungkan bibirnya, dengan wajah penuh cemoohan. "Sialan, apa yang kamu maksud? Kamu berani tidak menghormati senior Dao Yuan? Apakah kamu ingin mati?" Kata-kata Chu Feng barusan, itu telah menarik tatapan marah dari orang-orang dari Sekte Lukisan. Mereka semua telah menarik lengan baju mereka, dan mereka ingin memberikan Chu Feng pelajaran. Namun sayangnya, Chu Feng tidak memilih untuk mengabaikan mereka pada saat ini. Chu Feng tiba-tiba saja mengangkat topi kerucut yang dia kenakan. Dari matanya, itu terlihat tatapan dingin yang seperti pisau tajam. Segera, dia berkata dengan dingin, "Jika kalian semua ingin mati, maka aku tidak keberatan untuk mengirim kalian semua menuju kematian," ucap Chu Feng. "Kamu," seru orang-orang itu. Pada saat itu, hampir semua orang yang melihat tatapan Chu Feng mundur beberapa langkah karena ketakutan. Lalu tanpa sadar, sejumlah besar keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Dengan pandangan sekilas itu saja, seolah-olah mereka jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Mereka seperti masuk ke dalam neraka, dan kemudian bereinkarnasi kembali. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Niat membunuh dalam pandangannya, itu adalah sesuatu yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Dan ketika mereka memikirkan ketidakmampuan mereka untuk melihat tingkat kultivasinya, mereka tidak bisa untuk tidak takut padanya. Karena itu berarti hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah, dia membawa harta karun yang menyembunyikan kultivasinya dengan sangat dalam. Yang kedua adalah bahwa, kultivasinya itu terlalu kuat. Dan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat memahami itu. Meskipun mereka juga merasa tidak percaya, selama mereka memikirkan tatapan mengerikan tadi, mereka tidak dapat membantu untuk tidak mempercayai kemungkinan yang kedua. Jadi mereka semua tidak lagi berbicara, dan memutar kepala mereka dalam diam. Mereka terus melihat pada tahap pertempuran, dan juga diam-diam memisahkan jarak antara mereka dan Chu Feng, lalu menjauh dari keberadaan yang tidak pasti dan menakutkan itu. "Ini," seru pria besar yang menjelaskan situasi kepada Chu Feng, dan dia juga memperhatikan perubahan seperti itu. Ketakjuban dan keterkejutan memenuhi mata pria itu. Karena dari pengalamannya, dia menentukan bahwa pemuda dengan penampilan yang ramah, serta usianya yang kurang dari 20 tahun ini jelas-jelas bukanlah orang biasa. Ledakan, bang, meraung. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di panggung pertempuran. Biksu bernama Dao Yuan menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat. Meskipun Li Chan menghindarinya, dia masih dikejutkan oleh gelombang kejut yang tersisa. Setelah Li Chan terhantam, dia terbang di udara dan berbaring di sudut panggung pertempuran. Wajahnya pucat pasi dan mirip kertas, dan darah di lengan kirinya mengalir tanpa henti. Hasilnya telah ditentukan. Ia memenangkan pertandingan. Biksu kuil Flash Gold ini memang kuat.
Seperti yang diharapkan dari kekuatan-kekuatan terkuat di wilayah ini, ucap para penonton. Melihat pemandangan seperti itu, banyak orang luar yang menonton pertunjukan berseru tanpa henti. Mereka tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang kalah, karena mereka hanya peduli dengan tingkat kegembiraan dari pertarungan itu. Mendesah. Tetapi bahkan ketika semua orang tahu hasilnya telah ditetapkan dengan tegas, biksu yang disebut Dao Yuan itu tidak berhenti di situ saja. Seperti macan tutul, dia melompat dan benar-benar menyerang Li Chan yang jauh lebih lemah. Menilai dari momentumnya, dia berencana untuk mengambil nyawa Li Chan. Berhenti, teriak tuan keluarga Li. Orang-orang dari keluarga Li semuanya menjadi panik. Ini terjadi ketika mereka melihat itu. Terutama bagi tuan keluarga Li. Dia segera melompat maju, dan ingin menghentikannya sendiri. Namun tepat pada saat itu sebuah tangan meraih pundaknya, dan segera menghentikannya. Tangan itu adalah tangan kepala Sekte Ouyang. Pada saat itu wajahnya dipenuhi kesombongan, dan dia mengenakan senyum tercela di wajahnya. Dia segera berkata dengan acuh tak acuh. Tuan keluarga Li, kami sudah sepakat ini akan menjadi pertarungan antara generasi muda. Sebagai senior, bagaimana kamu bisa ikut campur? Kamu jangan melanggar aturan, ucap kepala Sekte Ouyang. Kepala Sekte Ouyang, kamu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, tuan keluarga Li benar-benar panik. Terutama ketika dia berbalik dan menemukan semua ahli keluarga Li terikat oleh orang-orang dari Sekte Lukisan, dan sebagai hasilnya, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah Li Chan. Wajahnya benar-benar pucat seperti abu, dan hatinya merasa seolah-olah bilah tajam telah memotongnya. Mereka sudah jelas telah merencanakan ini sejak lama, dan pada saat itu, dia akhirnya mengerti niat mereka. Dengan hubungan yang Sekte Lukisan miliki dengan Flash Gold Temple, mereka sama sekali tidak punya masalah untuk melenggang ke Gunung Serigala Gading, dan kemudian membangun sekte. Dia pun tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Adapun alasan mengapa mereka membuat aturan pertempuran, mereka ingin dia menyaksikan secara pribadi putrinya yang berharga dipukuli sampai mati, sementara Tuan Li tetap tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Mereka ingin Tuan Li membayar harga seperti itu, karena dia telah menolak permintaan mereka. Pada saat itu, tuan keluarga Li serta semua orang dari keluarga Li, mereka tidak bisa untuk tidak menutup mata mereka. Mereka benar-benar tidak tahan untuk melihat adegan Li Chan terbunuh. Melihat Dao Yuan menyerang dengan kekuatan yang tidak dapat dia pertahankan, Li Chan tahu bahwa hidupnya telah mencapai akhirnya. Dia pun sudah tidak memendam harapan, dan juga menutup matanya. Namun jika dilihat, dia tampak berbeda dari yang lain. Bukannya dia takut saat menghadapinya, tetapi karena dia sudah menyerah. Ketika dia melihat ini, Sekte Kepala Ouyang bahkan menjadi sangat senang. Dia tidak percaya kalau orang-orang yang mengamati di luar panggung pertempuran akan keluar, dan kemudian membantunya. Karena bagaimanapun juga, bahkan jika seseorang melakukannya, mereka akan melakukan tindakan bunuh diri. Itu dikarenakan kekuatan mereka menjadi jauh lebih lemah. Karena saat ini rencananya telah menang, jadi tentu saja ia sangat gembira. Suara mendesing. Namun di saat semua orang merasa Li Chan tidak diragukan lagi akan mati, seseorang tiba-tiba saja melompat dari kerumunan. Tidak hanya dia berdiri dengan stabil di atas panggung, dia bahkan mendarat di depan Li Chan. Orang itu tentu saja adalah Chu Feng. Bahkan orang-orang dari keluarga Li tidak peduli, namun kamu yang hanya orang luar, sepertinya kamu sangat ingin mati. Baiklah, aku akan memberikan kamu keinginan itu, ucap Knu Feng. Menentukan bahwa Chu Feng bukan orang dari keluarga Li jika dilihat dari pakaiannya, tidak hanya biksu bernama Dao Yuan itu tidak menarik kembali serangannya, ia bahkan memperkuat kekuatannya. Tinjunya itu langsung mengarah ke tenggorokan Chu Feng. Dia ingin menggunakan pukulan seperti itu untuk menghancurkan kepala Chu Feng. Mendengus. Tapi karena Chu Feng yang telah menggunakan kekuatan dua guntur ilahi, dan memiliki kultivasi martial lord peringkat 1, mengapa juga dia harus takut dengan serangan kecil tingkat 7 dari ranah surga. Chu Feng berdiri di tempat dia mendarat, dan bahkan tidak bergerak sedikit pun.
Dia bahkan membiarkan serangan biksu itu tiba. Bang! Ketika tinju menabrak Chu Feng, wajah Dao Yuan berubah sangat jelek. Karena ketika menabrak Chu Feng, lehernya tidak hanya meledak seperti tahu, melainkan tinjunya sendiri seperti menabrak dinding baja yang tidak bisa dipatahkan. Tinjunya benar-benar hancur dengan suara prak. Menjerit. Melihat tangannya yang benar-benar patah dengan darah dan daging tumbuk secara bersamaan, Dao Yuan langsung mengeluarkan teriakan menyedihkan yang mirip dengan tangisan serigala dan hantu. Secara bersamaan, Dao Yuan juga mundur beberapa langkah. Ketika dia menatap Chu Feng, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Perubahan seperti itu juga membuat Li Chan dan yang lainnya dari keluarga Li sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka semua membuka mata mereka, dan baru pada saat itulah mereka menemukan seseorang berdiri di hadapan Li Chan. Usia orang itu tidak lebih dari 20 tahun, tetapi dia memiliki aura yang tak terkatakan. Meskipun seseorang tidak dapat menentukan tingkat kultivasi apa yang dia miliki, tapi pada saat itu biksu yang disebut Dao Yuan sudah jelas mendapatkan pukulan cukup yang besar darinya. Perubahan seperti itu membuat semua orang terpana, terutama bagi orang-orang dari sekte lukisan. Bahkan wajah mereka semua telah menghijau. Setelah menerima pukulan langsung Dao Yuan, tidak hanya tidak terjadi apa-apa padanya, itu bahkan membawa kehancuran ke tangan Dao Yuan. Mereka merasa lebih terpana lagi ketika mereka melihat Chu Feng. Meskipun dengan penampilan mudanya, sebenarnya dia memiliki kekuatan seperti itu. Tanpa sadar, itu membuat hati mereka gemetar dan menggigil. Kamu siapa? Mengapa kamu ikut campur dalam perdebatan antara sekte lukisan aku dan keluarga Li? Kepala sekte Ouyang segera bertanya, karena ia dengan heran menemukan bahkan dengan kultivasinya sendiri, ia tidak dapat menentukan kekuatan Chu Feng. Maka secara tidak sadar itu membuatnya merasa bahwa, pemuda di hadapannya tidak sederhana sama sekali. Aku adalah Wu Qing, teman dari Nona Li Chan. Hari ini hanya ada satu alasan mengapa aku di sini. Aku datang untuk mengantar kamu, anjing yang tak tahu malu pergi dari keluarga Li, ucap Chu Feng. Wush! Saat dia berbicara, Chu Feng tiba-tiba bergerak dan berlari menuju Dao Yuan. Pada saat yang sama juga, tinjunya turun dengan cepat, dan menembus dantian Dao Yuan. Menjerit, Dao Yuan bahkan tidak bisa menahan penderitaan karena tangannya yang telah hancur, apalagi dengan dantiannya yang hancur. Apakah dantian itu? Itu adalah bagian inti dari seorang kultivator. Penghancuran dantian seseorang, itu sama saja dengan penghancuran kultivasi seseorang. Bertahun-tahun melakukan kultivasi, seketika saja semuanya menjadi sia-sia. Bukan hanya rasa sakit fisik yang dia rasakan, dan terlebih lagi, itu adalah rasa sakit dari jiwanya. Junior Dao Yuan, teriak seseorang. Di saat Dao Yuan melolong dengan air mata sambil berguling-guling di lantai, seseorang tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan. Dia juga seorang biksu, dan dia sedikit lebih tua dari Dao Yuan. Selain itu, kultivasinya jauh lebih kuat dari Dao Yuan, yaitu di tingkat ke-8 dari ranah surga. Setelah dia muncul, dia mendudukkan Dao Yuan. Dia juga mulai menyembuhkan dantian Dao Yuan, itu hanya untuk mencegah terlalu banyak kekuatan surganya yang terbuang. Dia segera menyelamatkan Dao Yuan, sehingga dia bisa melestarikan kultivasi Dao Yuan sebanyak mungkin. Itu adalah murid terkuat dari kuil Flash Gold, Dao Cheng. Setelah melihat penampilan biksu itu, kerumunan yang ramai segera berseru. Karena jika dibandingkan dengan Dao Yuan, Dao Cheng sangat terkenal di daerah itu. Lagi pula, dia adalah murid terkuat di dalam Flash Gold Temple, dan juga calon pemimpin kuil masa depan. Banyak prestasi yang terkait dengan Flash Gold Temple yang dilakukan olehnya. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang kuat, namanya bahkan telah menyebar jauh. Aku tidak menyangka, Dao Cheng juga akan datang. Tampaknya hubungan antara kuil Flash Gold dan sekte lukisan benar-benar tidak biasa. Mereka benar-benar membantu sekte lukisan untuk mengambil alih Gunung Serigala Gading. Ucap orang-orang. Setelah mengenali Dao Cheng, semua orang memahami niat kuil emas Flash. Lagi pula, bukan sembarang orang yang bisa mengundang orang seperti Dao Cheng.
Kamu berani melumpuhkan kultivasi junior aku. Aku akan mengambil hidupmu, teriak Dao Cheng. Setelah penyembuhan dan Tian Dao Yuan, ekspresi yang sangat menyeramkan muncul di wajah Dao Cheng. Meraung. Kemudian dia bergerak, dan benar-benar mengeluarkan auman buas yang kejam. Pada saat itu Dao Cheng bahkan tidak tampak seperti seorang manusia. Dia tampak lebih seperti binatang buas yang sangat kuat. Dia bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan, dan menghentikan aliran sungai dengan satu langkah. Dia tampak sangat ganas. Ketika dia meledak dengan marah, bahkan orang-orang di bawah panggung juga terpengaruh olehnya. Semua orang dipaksa kembali oleh semburan kekuatan seperti itu, dan beberapa orang bahkan memuntahkan darah karena syok, bahkan menderita luka berat pada gilirannya. Meraung. Pada saat yang sama, bahkan Li Chan yang berdiri di belakang Chu Feng tidak bisa menahan teriakan ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa Dao Cheng benar-benar mencapai kondisi kekuatan yang sangat mengerikan. Tetapi karena semua orang takut dengan serangan Dao Cheng, Chu Feng masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia membiarkan kekuatan yang menyapu ke arahnya seperti badai itu untuk meniup pakaian dan rambutnya, dan dia tidak sedikit pun terlihat takut. Hanya ketika tinju yang membawa kekuatan mengerikan akan menghantam wajahnya, barulah Chu Feng mengulurkan telapak tangannya, dan mencengkeram kepalan tangan Dao Cheng. Kemudian dia melakukan suatu tindakan yang sangat menakutkan semua orang, sehingga jiwa mereka seakan-akan bisa meninggalkan tubuh mereka. Dia melambaikan tangannya, lalu mengangkat tubuh Dao Cheng seperti orang-orangan sawah tinggi ke udara, lalu melemparkan lengannya ke bawah. Bang! Murid terkuat dari Flash Gold Temple, dan calon kepala kuil masa depan, itu dengan paksa dihancurkan menjadi daging cincang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.